Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Teman-teman lebih selesura melebiki insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada di malam yang ke-7 bulan suci Ramadan. Dene seding anna ni puasa laba lalana ye taungih. Artinya kita hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita berjalan seiring dengan perjalanan waktu. Waktu ini adalah sesuatu yang tidak bisa diputar balik. Makanya Nabi tak lantarji'al ayyamul lati madat. Waktu itu tidak bisa diputar, tidak bisa dikembalikan. Ya kolabak ni, apapun yang kita isikan itulah yang lewat. Kita mengisi dengan amal kebaikan, edeceng ipa boleh. Kita mengisi dengan perbuatan sia-sia, ejak ipa boleh. Dan itu tidak bisa diulang. Artinya, waktu itu akan terus berlalu. Dan setiap jiwa manusia pasti berjalan di atas waktu yang telah Allah tetapkan. Makanya Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan kalimat wal asri, demi masa. Al-as menurut ulama mufassirin, Profesor Dr. Quraisyihab mengatakan makna al-asri itu mulai dari diciptakannya dunia sampai kiamatnya dunia. Itu namanya al-as. Mapamula ipancajinna pangulutan Nabi Adam letuk kamu nama tulino, itulah yang disebut dengan al-asri, masa. Dalam kitab Sofwatut Tafasir, Ali As-Sabuni mengatakan makna dari al-as itu adalah setiap jiwa manusia memiliki masa yang telah Allah tentukan. Angkamana waktu tapa. Ada waktu kita dilahirkan, ada waktu kita dihidupkan, dan ada waktu nanti kita akan mati. Melok mana ki mati? Dega gak tahu ya komanyawa moy dek na mati. Kita semua tinggal menunggu giliran waktu. Dena migagato misengi di mana kita mati, bagaimana cara kita mati, kemudian kapan kita mati. Tidak ada yang tahu. Tiga ki monro mati, koki ga bolata, koki ga tengana lalengi, koki ga masigi. Deto gagato misengi bagaimana cara kita mati. Ada yang mati karena virus corona, ada yang mati nalepko motor, bahkan ada orang mati karena pakai masker. Dia kena sikat gigi timam masker tutu dan karena stok jantungi sesak napas, mati. Jadi macam-macam jalannya. Intinya kematian itu pasti akan datang. Itulah sebabnya Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan kalimat al-as, masa. Bahkan kesehat-sehat nama mati pak, matangangi tudak-tudak, boleh mak domeng, sehat-sehat dia kagalasan, tapa cicak bawa lupa boleh ya nak boleh, tak lagi mati ruto mati. Sebab mage waktu nak buat cicak buat tu balok-balok naga pauluna, mati. Jadi kematian itu pak tidak ada yang tahu. Bisa saja tudak-tudak ikut tengah nama masih kita, pobongi kipasnya naga paulut tak mati. Karena kematian itu semua akan dialami oleh manusia seiring dengan perjalanan waktu. Maka Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia pasti rugi. Jadi pejabat rugi, jadi petani rugi, ya, jadi pegawai rugi. Apapun profesi kita,
mancaji padangkang rogi niga makana pong Allah Ta'ala mapamula ipancadin nalino letuk kamat nalino innal insana lafi khusri, sesungguhnya semua manusia berada dalam keadaan rugi. Rugi mana kita? Siapa manusia yang tidak rugi? Allah katakan illa, kecuali yang pertama alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Manakah orang yang beriman itu? Imam Al-Ghazali mengatakan orang beriman itu orientasi kehidupannya adalah akhirat. Apa perbedaan orang beriman tidak beriman? Sama-sama makan, tapi yang satu makan hanya untuk kenyang, makan hanya untuk berak. Tapi orang yang beriman, dia makan untuk menegakkan tulang punggungnya agar dia bisa lebih banyak beribadah kepada Allah. Orientasinya akhirat. Mencari harta bukan hanya semata-mata untuk kaya, akan tetapi bagaimana menabung, memperbanyak bekal menuju akhirat. Napa megengi mas sedekah, napa megengi mas sumbang. Kenapa? Orang beriman itu orientasi kehidupannya adalah akhirat. Inilah pikiran orang-orang yang beriman. Saya berikan satu contoh, Pak. Ya, koko jari atauku angka adu. Ya, atau di jari kanan saya ini ada emas. Ya, di jari kiri saya ini angka adu. Itarik koyolona bembe etega kira-kira nala bembe, Pak. Musti adu enala. Kenapa? Karena kambing itu hanya memikirkan perutnya saja. Andainya malampe pikirin na bembe, pasti dia akan mengambil emas. Ya kona balu di kecamatan Tempe naliaduna. Akan tetapi kambing tidak berpikir seperti itu. Ya. Maka manusia yang pikirannya hanya dunia saja, aga nandre baja, aga nandre anak-anak, aga nandre mau pikirina, maka pikiran yang seperti ini tidak ada bedanya dengan pikiran kamu. Nah, ini matu makadah. Ya. Pikiran kita tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk, hewan-hewan yang Allah ciptakan. Yang membedakan kita karena kita berpikir setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Itulah ciri orang yang beriman, orientasi kehidupannya adalah akhirat. Bulan Ramadan ini adalah tempat terbaik untuk memperbaiki kualitas iman kita. Maka orang yang tidak rugi itu adalah orang yang pertama illal ladina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua wa amilus solihat, orang yang memperbanyak amal-amal soleh. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Kenapa mulia? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa inna ramadana syahrul ummati. Nah, ia bulan Ramadan dijadikan khusus mulia bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kemuliaannya? Satu, jaminan Rasulullah, man qama ramadana, siapa yang menghidupkan bulan Ramadan. Maksudnya nigi patui as-sona bulan Ramadan nasabak puasa, perbanyak baca Quran. Di malamnya dia memperbanyak baca Quran. Ia hidupkan salat lail, salat tarawih, dan tentunya memperbanyak sedekah di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah jamin ghufira lahu ma taqaddama min zambi, pasti diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi ini kemuliaan bulan Ramadan. Apalagi kemuliaan bulan Ramadan? Idza jaa Ramadan, apabila bulan Ramadan telah masuk, suffidatis syayatin, ipenjara setan. Yaitu ko ramalangi Pak dengan ka setan, ipenjara mana setan? Ya kung kamakutana upanay tika ni setange mapamulat tamak na ramalang latu capu na ramalang dena tu gaga setang itik kemana setang. Ya. Maka nama pala ustaz mega matoto jo ka matarawe sandala colakan apa kilo masigi sandala baru nati lesu. Ah, mapala ramalang ustaz mega matoto dina puasa berarti mega mo paseta ku ramalangi. Untuk menjawab pertanyaan ini Pak gampang. Yero setange 10 sit diulang etana bebas menggoda manusia, siula bawai penjara. Ya, jadi ko angka Pak Bolo itikkan ni palatinna, ya ko terlatih ni anak guruna, tete jago mak Bolo anak guruna. Jadi ko angka tahu ramalangi deh na puasa ramalangi majak mopa ampena, itu tanda-tanda pura ilanti ko setange 10 siti ulang. Itikkan ni setange anak guruna setange mega mopa. Ya, jadi kemana nih setange anak guruna kia dikuegan pura mana ilati ko setange. Kayak itu tugasnya setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Napa kawasi-wasi rupa tahu jamaah rahmati Allah. Ya. Kemudian bulan Ramadan itu kemuliaan besar, futihat abwabul jannah.
dibuka pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Malaikat-malaikat yang menghukum di alam kubur semua istirahat. Jadi itu ramalangi istirahat malaikat ai macal. Ya nigi kita mate lalena ulan ramalang dena icalla kokok buruke. Jadi ko ciaki icalla kokok buruke pak mate memang ni ramalangi. Insyaallah dena icalla ki. Pura pimatu ramalan napolo igan rusuh sesuai siaga igana dosana. Itu jemaah dirahmati Allah, karena istirahat malaikat pada bulan Ramadan. Jadi malaikat yang menghukum di alam kubur itu Allah berikan fasilitas untuk istirahat menghukum ahli kubur pada bulan suci Ramadan. Itu kemuliaan, Pak. Kemudian orang yang tidak rugi itu watawasau bil haq, saling mengingatkan kepada kebaikan. Kemudian watawasau bis sabar, saling mengingatkan tentang kesabaran. Kenapa? Karena manusia yang tidak sabar tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Nah sabatu tu ngirilino dek gaga to manyamu materru, dek tu gaga to masus sama terru. Di balik kesenangan ada kesusahan, di balik kesusahan ada kesenangan. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, surona Allah Ta'ala, saya sudah kaya, apakah yang harus saya lakukan untuk mencapai kebahagiaan? Maka dia Nabi al-mautu raha. Kalau mau bahagia mati dulu, masuk surga bahagia selamanya. Kalau mau susah mati, masuk neraka susah selamanya. Di dunia tidak ada orang bahagia terus dan tidak ada orang susah terus. Karena kenapa? Dunia itu sudah menjadi sunnatullah. Narik kopure manyama masusai pura manyama masusai. Namo maga igana doina pasti pernah senang dan pernah susah. Namo maga igana amalakna pasti pernah senang pernah susah. Maka cara menghadapi dunia agar kita mendapatkan kebahagiaan hakiki, tidak ada jalan yang lain kecuali diboleh asap barakengi. Yana tunakara pong Allah Ta'ala, innallaha ma'as sabirin. Nah iya pong Allah Ta'ala si bawai tahu sabarae. Mudah-mudahan keempat perkara ini angke dilalena watakaleta sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang rugi. Sabak najami pong Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin sinina rupa tahu rugi mana illa kecuali alladina amanu tomatapoe wa amilus solihatina pemege amalakna wa tawasau bil haq angke si parenggarangi ri decenge wa tawasau bis sabar, dan dia senantiasa bersabar. Ketika keempat ini mak dibola insyaallah ini na tahu laba lino insyaallah laba akhirat. Wabillahi taufiq was saadah. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi